Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Pojok Sehat Klinik Dokter kita bersama saya Perawat Yusi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu gejala dan atau keluhan pada sistem pendengaran yang sering kali atau mungkin secara tiba-tiba sering dikeluhkan oleh beberapa pasien, yaitu tentang tinnitus. Nah, tinnitus itu biasanya sering suaranya tuh berdenging atau seperti gema. Nah, tentu saja hal ini menimbulkan kekhawatiran ya. Dan tentunya untuk pembahasan ini kita akan berbicara ngobrol-ngobrol bareng dengan orang yang sudah berpengalaman dan ahlinya pastinya. Nah, kita perkenalkan dokter spesialis dari klinik dokter kita, dokter spesialis THT, Dr. Rika Fatmawati SPTHT BKL. Assalamualaikum dok. Selamat datang. Sehat ya dok ya? Iya, alhamdulillah. Terima kasih ya dok ya sudah meluangkan waktunya di sela-sela kesibukannya ya dok ya. Dan pasiennya juga banyak ya dok, masya Allah ya. Oke, gini dok, sering banget nih dok ya pasien datang nih dengan keluhan itu telinganya berdenging secara tiba-tiba. Terus kadang juga mereka otomatis panik ya dok ya. Dan juga tentunya menjadi penasaran, ini kira-kira sebenarnya apa gitu, tinnitus itu apa sih dok? Ya memang ya banyak sekali ya saya temui di klinik itu ya, pasien datang dengan keluhan berdenging gitu. Itu kita sebut tinnitus. Tinnitus adalah suatu kondisi di mana pasien mengeluhkan mendengar suara berdenging atau suara yang berisik atau bunyi krik atau kadang bergemuruh atau seperti menggema gitu ya. Tapi padahal tidak ada sumber suara yang mengeluarkan suara tersebut gitu. Jadi memang terdengarnya oleh si pasien tersebut saja gitu. Dan ini memang banyak ya penyebabnya, banyak sekali. Iya ya dok. Jadi sebetulnya ini juga sinyal-sinyal, mungkin sinyal-sinyal dari tubuh ya dok, yang tentu ini mengindikasikan adanya masalah kesehatan ya di dalam tubuh gitu ya dok ya? Ya, salah satunya itu penyebabnya. Jadi biasanya apabila ditemui pada usia yang sudah lanjut atau manula, itu biasanya karena ada gangguan metabolisme lain dalam tubuh. Misalnya kolesterol tinggi, atau gula darah yang tinggi, atau asam urat yang tinggi. Jadi biasanya untuk pasien-pasien yang usia lanjut, apabila ada keluhan berdenging, saya sarankan untuk cek lab. Atau bisa juga karena kondisi hipertensi, itu sering juga tuh. Jadi ada tuh pasien ternyata keluhan berdenging, saat dicek ya ternyata kolesterolnya tinggi seperti itu. Jadi kita harus obati dulu tuh si gangguan metaboliknya tersebut. Iya, oke dok. Nah terus gini dok, jadi kan ada beberapa pasien yang menggambarkan tinnitusnya itu berbeda-beda dok. Ada yang keluhannya suaranya katanya nadanya tinggi. Terus ada juga yang seperti gema. Nah itu biasanya apa ya dok? Kenapa bisa kayak gitu dok? Ya itu sih bisa disebabkan karena terjadi gangguan pada bagian area telinga dalam, bagian si saraf-sarafnya. Jadi tergantung yang rusaknya tuh di bagian yang mananya, sehingga menimbulkan suara-suara yang berbeda pada setiap pasien. Jadi lokasi dari si gangguan tersebut yang berbeda-beda. Oke, jadi kalau begitu berarti karakter suara yang berbeda itu memberikan petunjuk awal ya dok ya, petunjuk awal tentang penyebab tinnitusnya itu ya dok ya? Kalau dari suara sih tidak terlalu menunjukkan biasanya, karena bisa bermacam-macam penyebabnya, karena penyebab yang sama juga bisa menyebabkan atau menimbulkan suara yang berbeda-beda juga gitu. Jadi belum tentu gitu. Oke. Adalah menunjukkan penyebabnya. Oke, nah kalau gitu berarti penyebab umum dari tinnitus itu apa aja ya dok ya? Itu tergantung dari, kita biasanya akan gali dari anamnesa atau dari wawancara dari pasien tersebut. Dan bisa juga kita lihat dari rentang usianya. Biasanya nih contohnya pada yang usia tua itu yang manula itu biasanya karena yang paling sering ya karena gangguan metabolik atau memang karena fungsi dari sarafnya itu sudah menurun. Biasanya itu adalah tanda-tanda awal akan terjadinya penurunan pendengaran. Ya seperti ya faktor U lah istilahnya gitu ya orang-orang menyebutnya. Jadi kadang ya sudah waktunya ya seperti halnya mesin ya gitu kan, kalau sudah mulai
lama gitu, Iya. ininya usianya kan memang perlu diperbaiki. Tapi jangan berkecil hati gitu. Itu makanya kita harus berusaha nih gimana nih. Soalnya nggak bisa dihindari ya kalau faktor U ya dok ya. Saatnya kita sudah usia ya gitu. Iya. Supaya jangan terkena tuh si gejala tinnitus itu, gimana caranya? Ya kita jaga Betul, kesehatan kita dari sejak muda gitu. Dari apa? Dari pola makan, aktivitas, olahraga, seperti itu harus kita mulai dari sejak masa muda. Jadi kalau kata anak zaman sekarang, jangan mager gitu. Terus makannya jangan sembarangan gitu. Pilihlah yang bergizi karena itu adalah investasi untuk kesehatan di masa tua, untuk masa depan. Itu yang dari usia yang tua itu lanjut ya, manula. Kalau misalnya keluhan tinnitus ini terjadi pada misalnya pada usia muda nih, pada datangnya yang usia produktif lah kita bilang, itu biasanya paling sering ya kalau saya melihat yang saya temui itu karena faktor bising. Biasanya misalnya pada orang-orang yang bekerja di pabrik yang itu tuh terus menerus di sebelah mesin gitu, itu khas biasanya. Yang berdenging itu bahkan terjadi gangguan pendengaran pada telinga yang sebelahnya itu mesin gitu. Itu jadi memang ya itu kita juga harus perhatikan ya, ketika kita bekerja kita perhatikan sekeliling kita. Apabila ada sumber-sumber suara yang itu suaranya desibelnya tinggi dan terus menerus, kita harus memakai pelindung telinga gitu. Terus yang selanjutnya anak muda nih, misalnya kalau bising dari mana? Selain tempat kerja, sering pakai headset. Kadang ya anak-anak tuh ya, anak sekolah itu jadi hiburan kata. Jadi lagi santai dengerin musik gitu. Sambil tidur, terus ketiduran deh sampai pagi tuh nggak dibuka mati gitu. Nggak mati gitu. Itulah terus menerus, walaupun menurut dia biasa aja nih suaranya nih, nggak keras. Tapi kan itu berjam-jam gitu. Padahal kita tuh ada standarnya ya, mendengar suara pada desibel tertentu itu hanya boleh berapa jam dalam sehari. Ya kalau kita ada berbicara ini ya, itu sekitar 20 desibel. Jadi kalau misalnya melebihi itu, misalnya kalau kayak di pabrik itu bisa sampai 80 desibel, itu hanya boleh sekitar 2 jam saja gitu, nggak boleh lebih. Jadi memang kita harus perhatikan nih suara-suara di sekitar kita. Iya, oke. Jadi sebetulnya tinnitus ini munculnya karena kombinasi dari faktor fisik, berarti ya tadi ya dok ya, sama gaya hidup ya. Kalau gitu, kalau disimpulin berarti ya dok, sangat berpengaruh. Iya, itu berpengaruh terhadap istilahnya fungsi telinganya lah. Fungsi gitu ya. Jadi fungsi telinganya itu bisa dipengaruhi oleh faktor-faktor tersebut gitu. Jadi memang kita harus cek. Iya, oke dok. Nah ini dok, kalau misalkan lihat seperti itu, kira-kira pasien itu sebaiknya kapan biar dia tuh tidak abai terhadap keluhannya ini, supaya ngeh gitu, dia tuh bisa datang ke klinik tuh kalau gimana tuh tinnitusnya dok? Sebenarnya ketika mulai ada gejala yang kayaknya tidak nyaman gitu ya, sebaiknya segera ke dokter THT. Jangan nunggu sampai merasa tidak nyaman banget, atau kadang bisa juga ya, yang paling sering ya tinnitus itu bisa juga tuh karena hal yang istilahnya sepele lah gitu. Apa? Ternyata ada kotoran telinga. Jadi ada tuh beberapa pasien saya datang keluhannya tuh berdenging, ternyata ada kotoran telinga. Jadi cukup dibersihkan saja kotorannya dari telinga, hilang deh tanpa harus minum obat. Itu bisa dibersihin sendiri boleh nggak dok? Sebaiknya sih tidak dibersihkan sendiri. Kalau misalnya mau dibersihkan di rumah, itu minta bantuan orang lain. Jadi yang membersihkannya itu orang lain, dan orang tersebut melihat telinga kita gitu. Jadi yakin nggak nih ada kotorannya? Kalau ternyata orang tersebut yakin ada kotoran telinga, setelah di senter ya, pakai alat senter yang ada di rumah, yakin ada kotoran dan dia yakin bisa mengambil kotoran tersebut, ya boleh diambil. Pakai alat apa aja, bisa pakai cotton bud atau alat-alat yang lain ya, yang itu tuh untuk mengambil gitu ya, mengambil, bukan dorong seperti itu. Iya. Dan untuk bagian yang dalam telinga, kadang orang yang melihat juga ada sih, cuma takut misalnya nggak bisa nih, itu segera ke dokter THT saja. Oke. Jadi intinya kalau ada keluhan sih sebaiknya langsung konsultasi aja ya, biar aman gitu. Iya, karena
Ya penyakit-penyakit di telinga kan juga banyak sekali ya, ragam dan jenisnya dan penanganannya, dan obat tetes telinga juga macam-macam fungsinya. Jadi kadang ya kita tidak sebaiknya tidak menggunakan obat tetes telinga tanpa konsultasi terlebih dahulu. Iya, oke. Baik dok. Nah ini dok pertanyaan terakhir. Kalau misalkan dari tadi ya ternyata dari tinnitus itu lumayan mengganggu dan beberapa efek samping akibat yang ditimbulkannya gitu kan cukup berbahaya buat tubuh juga. Nah kira-kira apa langkah-langkah yang dapat kita lakukan atau pasien lakukan untuk membantu mengurangi tinnitus ini dok? Biasanya apabila ada keluhan itu biasanya saya akan memberikan obat untuk terapinya ya. Jadi tapi selain obat saya juga menawarkan nih misalnya mau terapi komplementer lain. Kebetulan saya mendalami akupuntur, jadi saya juga menawarkan nih ke pasien mau tidak dengan terapi akupuntur seperti itu. Jadi itu juga bisa sangat membantu beberapa pasien bahkan jadi lebih cepat hilang gitu. Dan ini ya untuk pasien-pasien yang mengalami gejala tinnitus ini kadang banyak beberapa pasien itu memang gejalanya itu kadang agak sulit gitu, sulit menghilangnya tuh perlu waktu gitu. Jadi memang perlu kesabaran. Jadi kadang dengan pengobatan itu biasanya bertahap, berkurang, tadinya sering jadi berkurang berapa menit atau enggak berkurang jadi kadang-kadang, jarang yang langsung hilang pet gitu. Jadi memang ya dalam terapinya juga memang harus bersabar sambil kita tentukan dan cari tahu penyebabnya itu apa. Sabar ya kuncinya. Iya dok. Wah tadi sepertinya pertanyaannya sudah cukup mewakili mungkin ya dok ya dari beberapa pasien dan keluhan yang sering datang nih ke klinik kita. Ini kita main mitos dan fakta aja ya dok ya. Oh ya mangga silahkan. Soalnya banyak mitos dan fakta nih yang sering muncul ya di masyarakat nih tentang tinnitus ini. Oke dok, ini saya kasih ada kertas, boleh dokter nanti tunjukin ya mitos atau faktanya. Oke dok, saya bacain nih yang jadi pertama. Saya tunjukin gini aja gitu? Ya tunjukin aja dok, atau sambil teriak boleh. Tunjukin aja ya dok ya. Yang pertama sambil dijelasin juga ya dok ya. Oh iya, oke. Siap ya dok ya? Yes. Pertanyaan pertama, tinnitus selalu berarti ada masalah serius di otak. Mitos atau fakta? Mitos ya dok ya? Iya, bukan berarti selalu, tidak selalu. Tapi bisa juga kan, karena hanya ada karena kotoran telinga. Ya. Oke, wah gitu ya. Oke. Pertanyaan kedua, tinnitus hanya menyerang orang tua. Mitos juga. Mitos karena juga. Tadi saya jelaskan ya tadi bahwa bisa juga pada anak muda yang karena faktor bisnis. Ya, oke. Pertanyaan ketiga dok, paparan suara keras itu bisa menyebabkan tinnitus. Fakta. Karena bisa merusak bagian telinga yang di bagian dalam. Oke. Yang keempat dok, tinnitus bisa muncul akibat cedera kepala atau leher. Biasanya sih sebenarnya bisa fakta ya, itu bisa karena cedera kepala juga bisa, jadi mengganggu di bagian saraf-saraf pendengarannya tersebut. Tapi kalau cedera leher tidak selalu ya, jadi yang paling sering itu bisa cedera kepala. Oke, baik dok. Terakhir deh. Oh iya, sama satu lagi. Apa? Cedera kepala itu bisa juga tuh menyebabkan, kadang kalau misalnya benturannya pada daerah telinga bisa menyebabkan gendang telinganya robek. Itu bisa biasanya si gejalanya itu berupa diawali dengan tinnitus juga gitu. Pada beberapa kasus saya pernah menemukan itu. Lumayan ya, serem juga ya dok ya. Yang kelima dok, nah ini nih yang sering banget dok. Telinga berdenging itu karena ada orang yang membicarakan kita, lagi ngegosip gitu. Gosipin kita pasti itu gimana? Mitos dong. Itu pasti mitos gitu. Itu sih tidak ada ininya ya, landasan ilmiahnya. Gak nyambung gitu. Oke baik dok. Wah ini udah lengkap banget ya dok pembahasan kita nih.
Alhamdulillah ya, semoga sahabat kita jadi lebih tercerahkan, jadi lebih paham lagi nih kenapa telinga kita itu bisa menimbulkan suara yang berdenging atau tinnitus tadi gitu. Nah, jadi intinya apapun yang kita alami keluhannya, kalau kita belum paham penanganannya, lebih baik kita konsultasi aja gitu ke dokter ya dok ya. Jangan ragu untuk datang ke klinik dokter kita. Nanti ada dokter Rika yang periksa ya dok ya. Sudah bersedia. Nah, ini dokter kita juga kan banyak ya praktek dokter THT. Nah, kalau untuk khusus dokter Rika, ini saya mau bacain nih jadwal prakteknya. Masya Allah nih tiap hari ya dok ya. Ini tiap hari di sini. Tiap hari kalau yang saya dapat nih informasi ya dari ini tuh dari hari Senin jam 15 sampai jam 17, Selasa jam 16 sampai jam 17, Rabu jam 16 sampai 17, Kamis setengah 9 pagi sampai setengah 10 pagi, Jumat jam 15 sampai 17, Sabtu jam 8 sampai jam 10, hari Ahad jam 10 sampai jam 11. Nah, tapi ada mungkin waktu-waktu bisa berubah ya dok ya? Iya, waktu bisa berubah. Jadi kalau Sabtu Minggu sih kadang saya tidak prakteknya ya. Prakteknya itu Senin sampai Jumat saja. Oke. Gitu kalau saya. Tapi kalau pelayanan poliklinik THT-nya itu Senin sampai Minggu. Oh, jadi udah pokoknya tiap hari kan. Kalau di yang lain mah kadang gak buka ya hari Sabtu Minggu, kesini aja ke klinik dokter kita aja. Oke. Ya gitu ya dok. Jadi intinya kalau yang buat yang pasien-pasien atau sahabat kita yang punya keluhan THT, telinga, hidung, tenggorokan, pokoknya jangan sungkan-sungkan ya untuk periksa ke klinik dokter kita. Nah, untuk ini nih info-infonya kita bisa follow di Instagram dan di TikTok di @dokterkita dan @klinikdokterkita. Nah, biar nggak ketinggalan informasi, ada promo juga nih, sering banyak banget promonya sampai edukasi harian dan pokoknya dari tim tuh wah udah keren banget nih info-infonya. Nah, pokoknya jangan sampai ketinggalan. Nah, terakhir nih kita mau minta support. Jangan lupa ya, supportnya di YouTube nih minta di subscribe, like, dan komen di YouTube channel dokter kita supaya makin banyak nih konten-konten tentang kesehatan yang banyak banget manfaatnya untuk kita semua gitu ya. Terutama ya untuk masyarakat umum ya gitu ya. Nah, terima kasih dok untuk tadi ya, untuk datang dan sudah menjelaskan pemaparannya yang Masya Allah luar biasa. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih juga sudah meluangkan waktunya ya dok ya. Sama-sama. Sampai jumpa di episode berikutnya. Mungkin nanti bisa ketemu dengan orang-orang yang sudah berpengalaman dan ahli lagi yang lainnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.